Padahal ya di sini ya, itu ternyata di bagian atasnya saya pernah iseng-iseng saya buka. Ternyata kalau kita buka di atasnya licin, ya kan? Ya, licin. Itu lembut. Ya. Lebih parah lagi, suatu ketika saya penasaran, kok ada kayak bau-bau sakit gitu ya. Saya buka, ya kan? Apa yang ada di dalam? Soa, cecek. Ya, cecek gosong. Ya kan? Karena di dispenser itu kan ada heater kan? Ada heater. Nah, coba kita bayangkan ya. Mungkin sih ceceknya nggak masuk ke situ, tapi baunya itu kan, ya kan akan membunuh air. Lebih parah lagi, ujung si dispenser. Coba kali-kali teman-teman buka, ya kan, banyak kotoran hitam. Cotton bud, coba selanjutnya di dalam. Ya, nah itu. Belum bicara galon. Sekarang teman-teman, selama ini kalau Bapak Ibu sekalian beli galon isi, kan kita kadang-kadang cuma dilap pakai tisu gitu ya, tisunya tisu basah ya kan? Mungkin itu steril buat ujungnya, tapi teman-teman pernah bayangkan nggak ya bahwa proses pengiriman, ya kan? Proses pengiriman air galon, air kemasan dari pabrik, ya kan, sampai ke customer, sampai ke kita yang minum melalui beberapa ya dari truk, taruh di gudangnya pernah nggak tertutup? Jarang. Rata-rata tanah lapang. Truk juga kirim tidak tertutup, ya. Lebih parah lagi, di toko juga selalu biasanya galon itu taruhnya di luar, ya kan, karena kena panas. Dan itu yang menyebabkan kualitas air itu menjadi turun, ya kan. Nah, di sini adalah sebuah penelitian baru-baru ini di Amerika bahwa semua produk minum, ya kan, dalam kemasan itu diliti seberapa banyak kandungan kandungan mikroplastik. Ya, dan merek terkenal dari Indonesia, ya, ini juga termasuk sebuah mengandung mikroplastik yang cukup tinggi. Kalau kita minum, oke, pada saat kita mungkin sekali 2 kali nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah seumur hidup. Seberapa banyak kita sekarang ketergantungan pada air galon buat anak-anak kita? Betul nggak? Ya kan? Itulah yang menyebabkan, ya kan, saat ini anak-anak sudah banyak yang terkena penyakit gagal ginjal. Nah, ini semuanya artikel sampai dari media sosial, ya, bukan dari saya tulis, ya kan. Gagal ginjal kronis meninggal hampir semua provinsi. Mencegah gagal ginjal melalui deteksi dini. 12 provinsi ini tempatnya angka tinggi kasus gagal ginjal. Kenapa? Karena pasti vitamin sehari-hari masuk ke dalam ginjal itu adalah organ untuk menyaring semua kotoran, ya kan? Nah, akhirnya bisa jadi, ya kan, usia-usia dini, usia-usia muda, ya, mungkin kalau kita yang udah usia 40 ke atas akan lewat, ya. Tapi anak-anak generasi kita yang penting, ya. Nah, sebagai informasi, ya, bahwa kualitas air yang bagus, ya, itu kita ada sebuah parameter namanya TDS, total dissolved solid. Jadi kalau suatu air bukan hanya sekedar hanya bening, ya kan? Bukan hanya tampak secara kasat mata itu kelihatan bening, tapi itu ada namanya alat ukur yang namanya TDS, total dissolved solid, ya kan? Nah, itu satuannya adalah part per million. Yang ideal adalah di bawah 50. Artinya apa? Di dalam satu gelas air kalau terukur, ya kan, kemudian menunjukkan angka di bawah 50, itu adalah air ideal untuk diminum. Kemudian kalau di atas 50, ya kan, sampai 100 boleh diminum, tapi, ya kan, kurang bagus. Tapi kalau udah di atas 100, ya kan, kita nggak rekomen, sebaiknya jangan. Apalagi kalau di atas 300. Kalau peraturan Kemenkes yang terbaru tahun 2023 bahwa air yang kita boleh, ya kan,
kita minum sebenarnya yang di bawah 300 itu diperbolehkan, tapi kita nggak rekomen. Kowe rekomen adalah di bawah 50. Analoginya seperti apa? Air adalah sifatnya melarutkan, ya kan? Melarutkan, yang mana ketika kita minum tujuannya adalah apa? Untuk melarutkan semua sisa-sisa makanan yang kita pakai, ya kan? Yang akan dibuang melalui keringat dan air kecil. Kalau ada pertanyaan, kita kan butuh mineral, ya kan? Kita butuh mineral, kita harus minum yang banyak mineral. Teman-teman, kita tuh tidak akan pernah kekurangan mineral. Kenapa? Karena kita masih makan. Mineral yang efektif adalah kita datang dari makanan dan buah-buahan. Jadi kalau kita butuh mineral bukan dari air minum, tapi dari buah-buahan dan makanan. Itu aja sudah berlebihan. Buat badan saya yang boleh dibilang obesitas, ya kan? Benarnya malah kelebihan, ya kan? Justru harus ukuran dengan apa? Dengan banyak minum air putih. Jadi saya bilang bahwa air kowe bisa sebagai detox, bisa melarutkan semua kotoran, bisa meresapkan semua darah, ya kan? Dan itu bisa keluar lewat, ya kan, air kencing dan keringat. Dan saya pemakai air RO sudah dari tahun 2005-an, tapi produk kowe adalah memang baru ya. 2000 begitu saya join, saya ganti itu. Nah, terus terang saya begitu jual di kowe, saya advance saya sendiri, saya pasang itu filai, ya kan? Masa jual produknya nggak pakai ya? Iya. Kenapa? Karena saya pikir begini, ketika saya mau jualan, saya harus butuh sampel air. Kalau saya bisa aja sih bilang sampel air dari produk itu, tapi dalam hati saya menolak, wah ini bohong gitu ya. Nah udahlah, singkirin, saya kasih ke customer saya, ya kan? Saya bilang gini, mau beli nggak produk ini, saya kasih hadiah advance. Mau tidak, ya kan? Nah saya beli air. Nah ketika saya ke customer, saya selalu bawa air. Dan saya selalu cek TDS-nya, dan TDS air kue rata-rata di angka 8 sampai 15. Ya kan? Kalau masih di atas itu boleh nggak? Boleh, nggak masalah sebenarnya, ya kan? Tapi kue rata-rata di angka 8 sampai 15. Nah ini adalah ya beberapa efek ya kalau kita mengkonsumsi air yang TDS-nya terlalu tinggi. Mungkin teman-teman nanti bisa searching aja di Google ya, tabelnya ada banyak ya. Ini bisa dilihat setiap orang ya. Ada apa sih warna hijau, apa sih warna coklat, apa hitam, apa kuning, putih dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan kadar kandungan material solid. Tidak selalu harus mineral ya kan? Bisa jadi di situ ada juga mikroorganisme, ya kan? Apa? Kuman lah, bakteri, E. coli dan sebagainya. Ini kalau kita cek melalui supaya ada warna begini, di samping kita menggunakan TDS, kita juga ada namanya electrolyzer. Electrolyzer adalah yang kita pakai untuk menguraikan seberapa banyak mineral yang ada di air, ya kan? Mineralnya kalau bermanfaat buat kita nggak apa-apa, tapi kalau kadarnya terlalu tinggi itu berbahaya. Ya kan? Pernah ya pada saat kehamilannya Mbak Prita, dia pernah cerita dia hamil, ternyata sama dokter diponis, kamu di rumah minumnya apa? Yang kemasan, ya kan? Ini kadar logam beratnya terlalu tinggi dan berbahaya buat bayi. Ganti minum. Hati-hati, ya. Oke. Nah, ini adalah nanti teman-teman bisa belajar sama yang rekrut atau sama leadernya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita langsung masuk bicara ke bisnisnya, ya. Kita masuk ke bicara